percaya diri pasti kan. Pertama itu harus percaya diri, terus nggak takut untuk mencoba. Tidak takut untuk mencoba. Nggak takut salah, nggak takut gagal. Gitu. Nggak takut gagal. Makanya saya tadi di awal mengatakan bahwasanya jadi perempuan itu harus berpikir realistis dan tegas dalam berprinsip. Berpikir realistis itu maksudnya kita nggak stagnan di satu titik, tapi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Hafiz, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini, kalau yang sebelumnya sama cowok kita berbincang soal cinta, soal persetubuhan yang tidak disengaja katanya. Kalau sekarang kita kehadiran tamu, ini duta muslimah hijab gitu. Nah, tentu kita coba kenalan dulu. Mbak ini siapa namanya sebenarnya? Nama saya Siti Asia. Siti Asia. Asia. Asli? Asli dari Pamolokan Sumenep. Pamolokan Sumenep. Oh. Siti Asia ini sekarang menjadi mahasiswa ya? Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Wah, pinter juga ini bahasa Arabnya. Amin. Amin. Sebelum soal duta muslimah hijab ya, memang dari dulu punya keinginan ingin jadi duta. Kalau dari dulu nggak ada keinginan. Apa sebenarnya keinginannya dulu? Sebagai perempuan Madura keinginannya dulu apa sebenarnya? Kan dulu di pondok. Di pondok, nah, ya. Jadinya kalau berbicara tentang wanita ya anaknya bagus, diem. Nggak ada pemikiran mau jadi duta atau mau jadi semacamnya, nggak ada. Nah, terus kok bisa tiba-tiba ikut ini? Tentu kan bukan kecelakaan loh. Iya. Awalnya itu dari liburan kampus. Nah, kan nggak ada kegiatan kan ya? Iya. Nah, ternyata dari situ saya suka scroll IG kayak itu. Ternyata di situ ada event duta muslimah gitu kan. Duta muslimah hijab. Iya, duta muslimah hijab. Ya. Nah, terus di situ saya mikir, bisa nggak sih saya ikut kayak gitu? Karena saya sendiri tuh merasa insecure. Dari tinggi badan saja nggak masuk kayak gitu kan. Cewek emang suka insecure ya? Kebanyakan saya cowok loh soalnya ya, saya nggak tahu gitu cewek suka insecure apa enggak. Kebanyakan cewek suka insecure kan. Nah terus saya itu kan nggak good looking kan, rata-rata kalau duta itu harus tinggi, kurus, good looking dan semacamnya kan ya. Ternyata di event itu tidak ada persyaratan bahwasanya harus tingginya 150. Oh, berarti tidak ada persyaratan secara physically, nggak ada. Tapi persyaratannya itu harus proporsional, yaitu tubuh berat badan sama tinggi badan ideal ya. Sebelum jauh nih, tadi kan berbicara bahwa cewek ini insecure, terus gara-gara persyaratannya harus good looking ini apa segala macam. Memang menurut panggilannya enaknya dipanggil siapa tadi? Maksudnya? Iya, panggilannya Mbak enaknya dipanggil siapa? Panggil Asia. Mbak Asia ini, menurut Mbak Asia itu yang dimaksud good looking itu seperti apa sih sebenarnya? Soalnya setiap orang kan punya versi berbeda-beda, belum tentu cantik atau good looking menurut saya, tapi menurut Mbak Asia, menurut Mbak Asia gimana? Kalau menurut saya sendiri itu, kalau good looking itu bukan titiknya, bukan pas di wajah ya. Bukan di wajah. Kan sekarang itu banyak penafsiran, kebanyakan wanita itu menggambarkan kalau good looking itu harus cantik putih. Cantik putih. Iya. Nah, betul. Dan ternyata, tapi menurut saya sendiri itu good looking itu hatinya bagus. Kalau hati sudah bagus, otomatis wajah juga akan terlihat lebih bagus seperti itu. Terbaik ini. Berarti memang hatinya yang harus bagus, akan terbawa secara sendirinya. Ya. Jadi itu akan good looking. Ya. Repot ini cara melihatnya yang mana good looking, yang mana tidak. Setiap orang punya kriteria berbeda-beda. Kalau Mbak tadi kan bilang good looking itu kan banyak orang yang berpersepsi itu harus putih, harus ini apa segala macam. Tapi kan seiring berjalannya waktu, makna cantik itu kan terus berkembang. Ya. Ini secara umum aja ya, secara banyak orang yang mengatakan bahwa dulu orang bilang
cantik itu kalau putih, tapi kalau sekarang bukan hanya cukup putih, tapi harus glowing gitu katanya. Untuk apa gitu? Itu emang nggak berpengaruh menurut Mbak? Dalam artian bukan kayak gitu yang cantik, walaupun berkembang kayak gitu. Itu saja. Iya. Nah, pernah saya nulis, menurut saya itu cantik itu tuntutan. Tuntutan? Iya, cantik itu tuntutan. Gimana? Tapi yang sebenarnya cantik itu bukan tuntutan, tapi cantik itu kita harus memiliki pikiran yang realistis dan memiliki sikap yang tegas gitu itu. Berprinsip dalam, maksudnya kita itu tegas dalam berprinsip dan realistis dalam berpikir. Berarti Mbak Asia ini tetap teguh bahwa yang dikatakan cantik dan good looking itu bukan dari fisik gitu maksudnya. Ya, oke. Nggak masalah. Kan setiap orang punya versi masing-masing. Ya. Gitu. Setelah insecure tiba-tiba ikut terus terpilih gitu. Terus terpilih menjadi duta muslimah hijab. Sebelum ikut, selain insecure, apa motivasinya? Kan banyak macam-macamnya duta, ada ambasador apa segala macam. Kenapa gitu memilih ikut duta muslimah hijab yang ini? Motivasinya apa? Motivasinya itu mungkin dari persyaratan ya, yang gampang. Persyaratan. Awalnya persyaratan yang gampang dulu. Persyaratannya yang gampang. Kan. Nah, terus yang kedua, melatih skill saya juga. Nah, skill gimana itu skill? Maksudnya kan saya suka potret foto kayak gitu, suka dengan, kan kalau duta itu suka di dunia fotografinya itu yang dimaksud suka sebagai fotografernya atau suka sebagai talentnya? sebagai objeknya. Oh, sebagai objeknya, oke. Ya. Terus karena suka foto. Terus suka foto, jadinya dikembangkan kan ya. Nah, terus dari situ juga kan kebanyakan duta itu programnya kerjanya itu kan terjun lapangan kayak gitu. Nah, saya sukanya di situ, ke sosialnya. Suka bersosialisasi apa segala macam. Memang kan tugasnya itu duta muslimah hijab, berarti kan menjadi ambasadornya dari muslimah hijab gitu. Emang ada muslimah yang tidak berhijab? Ada. Gimana cara memaknai muslimah? Mbak Asia ini maknai muslimah itu sebagai apa? Sebelum muslimah hijabnya muslimah. Muslimah itu pastinya Islam kan? Islam ya. Islam yang perempuan gitu. Yang perempuan terus berhijab. Kalau nggak berhijab nggak muslimah? Muslimah juga. Tapi kan merujuk lagi kepada ayat Al-Qur'an. Nah, gimana? Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 kalau nggak salah ya. Itu kan menganjurkan untuk perempuan itu menutup auratnya ya, itu. Jadinya menurut Mbak Asia, sejatinya yang dimaksud muslimah itu lebih baik berhijab. Iya. Oke, siap. Setelah terpilih menjadi duta muslimah hijab, apa yang dirasakan? Yang dirasakan pastinya bangga ya. Pasti bangga. Itu kan jawaban biasa orang, kamu juara ini bangga itu. Ada jawaban yang selain itu nggak? Yang tentunya yang pertama, dulu saya kan nggak muncul di permukaan ya. Nggak muncul di permukaan. Istilahnya seperti itu. Dan dari sini juga saya itu dikenal orang seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung dengan ikut dan sampai terpilih jadi duta muslimah hijab itu popularitasnya naik. Iya. Terus dampaknya dari popularitas itu apa sejauh ini? Yang dirasakan? Yang dirasakan ya bahagia, terus lebih percaya diri kayak gitu, tampil di sosial media gitu. Kan awalnya memang jarang kayak gitu tampil di sosial. Sekarang lebih pede gitu. Lebih pede ya. Makanya rasa insecure-nya itu sedikit terkikis. Iya. Iya. Berarti secara tidak langsung ini dengan ikut kayak gini menjadi batu lompatan bagi Mbak Asia untuk mengikis rasa insecure. Ya. Katanya tadi kan banyak nih perempuan-perempuan yang insecure. Nah, gimana nih sarannya Mbak Asia kepada perempuan-perempuan lain yang masih insecure sampai sekarang? Padahal nih, mohon maaf ya, saya banyak berjumpa dengan perempuan-perempuan, dia sebenarnya cantik, dia pinter, tapi saya nggak tahu ini sebenarnya insecure apa
cuman merendah gitu. Nah ini saran bagi yang insecure ini gimana? Karena kalau yang insecure itu kan jadi aral untuk orang lebih maju. Jadi halangan lah, saya mau kayak gini takut salah. Kayak Mbak berani tiba-tiba langsung dapat. Nah apa sarannya? Ya sarannya itu percaya diri pasti kan. Pertama itu harus percaya diri, terus gak takut untuk mencoba. Tidak takut untuk mencoba. Gak takut salah, gak takut gagal gitu. Gak takut gagal. Ini yang paling penting. Kalau tidak takut untuk mencoba, banyak orang yang mau mencoba tapi tidak takut salah atau tidak takut gagal gitu. Yang tidak takut gagal ini yang sedikit. Kadang orang udah down duluan gara-gara berpikirnya, oh nanti saya gagal, oh saya bersaing sama ini, sama perempuan itu, baru nyampe di lokasi atau apa gitu, loh dia kok pinter. Nah itu sudah down duluan. Oh, berarti yang penting adalah menanamkan terhadap diri kita agar tidak takut gagal juga itu. Makanya saya tadi di awal mengatakan bahwasanya jadi perempuan itu harus berpikir realistis dan tegas dalam berprinsip. Gimana berpikir realistis ini? Pengen tahu. Berpikir realistis itu maksudnya kita nggak stagnan di satu titik, tapi kita contoh nih ya, saya ada di titik tengah, tapi saya takut untuk berpindah ke satu titik yang lain. Nah, maka kenapa saya takut? Karena saya sudah berpikiran bahwasanya takut nanti ada kayak gini, ada permasalahan dari A, dari B gitu. Oh, karena di titik yang pertama itu dia sudah berada di zona nyaman. Jadinya yang mau pindah takut gitu Mas. Iya, takut gagal kan. Dan makanya dari itu jangan pernah takut untuk melangkah ke satu titik lagi, ke tangga selanjutnya seperti itu. Pengen sampai tangga berapa ini? Iya. Jadi hijab muslimah, duta muslimah hijab. Jadi duta muslimah hijab melihat perempuan-perempuan Islam yang muslimah tapi belum berhijab, gimana melihat itu yang masih banyak sampai sekarang? Kalau melihat sekarang ya, kan sekarang sudah zaman modern nih. Iya. Dan di mana itu melihat di TikTok. Iya. Nah, gimana? Yang lebih keren, yang lebih asik itu wanita yang nggak berhijab. Yang lebih keren, yang lebih asik wanita yang nggak berhijab. Ini perempuan yang bilang ya? Cowok yang bilang. Oh ya. Iya. Akan tetapi dan juga di TikTok itu memang perempuan yang berhijab itu berhijab, tapi mereka itu tidak menggunakan hijabnya dengan sesuai seperti itu. Oh iya. Kan dianjurkan dalam surat Al-Ahzab itu kita harus memanjangkan kan, otomatis harus menutup dada seperti itu. Tapi kebanyakan perempuan sekarang itu berhijab hanya untuk menutup rambut gitu. Nah, berpakaian tapi telanjang. Ini saya bisa disampaikan ya. Dimaksud berpakaian tapi telanjang ini gimana? Berpakaian tapi telanjang itu seperti ketat kayak gitu. Oh iya. Kebanyakan sekarang itu ceweknya itu pengen yang seksi-seksi kan. Kalau seksi itu kelihatannya bagus. Nah, padahal itu yang lebih baik, yang lebih bagus menurut Islam itu yang syar'i. Tapi mereka malu pakai syar'i. Kenapa? Kayak ibu-ibu katanya. Oh, kayak ibu-ibu. Padahal nantinya kita bakalan jadi ibu seperti itu kan. Iya. Melihat fenomena kayak gitu, ini kamu lihatnya sekarang tahun 2022, gimana yang akan datang nanti ketika sekarang sudah kayak gini gitu? Beberapa tahun ke depan akan seperti apa perempuan-perempuan muslimah itu ke depannya itu akan seperti apa gitu melihatnya? Maksudnya perempuan akhir zaman seperti itu? Iya terserah mungkin. Ya. Sekarang kan sudah lihat kayak gini gitu. Nah, terus kalau yang akan datang seperti apa ini? Kalau sekarangnya sudah kayak gini. Yang saya harapkan semoga kedepannya itu kita lebih mendefinisikan hijab itu seperti benar seperti itu. Maksudnya nggak menyalahgunakan hijab seperti itu. Oh, bukan hanya sebatas makna hijab dalam artian bukan hanya sebatas untuk menutupi rambut gitu. Iya. Tapi hijab itu juga untuk menjaga diri. Ya, menjaga diri. Setidaknya jadi rem lah gitu. Ya, ketika saya mau melakukan, saya kan gitu. Jadi pagarnya kita. Pagar kita. Oh iya. Kan ada tuh kalau permen karet dibungkus sama permen karet yang nggak dibungkus kan lebih enak yang dibungkus. Oh iya. Masa
saya nanya nih, masnya mau nggak sama permen karet yang sudah nggak ada bungkusnya dibuang ke bawah, terus yang satunya ada. Kalau analoginya permen karet, saya nggak mau. Otomatis kan banyak lawat kan yang menghampiri kayak gitu. Ini sindiran keras ini. Iya, iya, iya. Terus ketika melihat kayak gini dan melihat bayangan bahwa ke depan ini berpotensi akan semakin lebih lah dari yang sekarang, apa yang akan dilakukan Mbak Asia sebagai duta muslimah hijab agar setidaknya muslimah semakin menginginkan yang sudah berhijab biar lebih benar menurut versi Mbak Asia, terus yang belum berhijab bisa berhijab, itu apa yang akan dilakukan oleh Mbak Asia? Yang pertama itu mungkin dari konten kreator ya. Kayak konten kreator dari dakwah atau mungkin kayak kata-kata lewat TikTok, kan saya suka. Berarti Mbak akan mencoba untuk menyadarkan sekaumnya Mbak, gitu, kaum Hawa melalui media sosial. Gitu ya. Tapi kebanyakan banyak penolakan di situ. Pernah di Pernah. Kenapa harus berhijab kalau hatinya busuk kayak gitu? Hatinya dulu yang dihijabin baru katanya kayak gitu. Nah, terus gimana jawabannya, responnya Mbak Asia waktu itu? Kalau responnya saya itu ngikutin pesan kiai saya, bahwasanya kalau melihat hati dulu yang harus dihijabin itu salah, tapi kita menutup aurat dulu. Karena apa, yang di dalam Al-Quran itu kan harus menutup aurat kalau sudah umur 17, kalau sudah balik, kita harus menutup aurat. Nah, kalau sudah berhijab otomatis nanti hati kita kan pasti keikut kan ya. Kalau yang berhijab belum keikut gimana? Kan banyak nih, mohon maaf ya, ada beberapa film yang itu yang hanya bisa ditonton oleh orang dewasa tapi di situ berhijab. Pernah dengar atau pernah tahu itu enggak? Enggak, tapi ada gitu filmnya. Iya, film yang hanya bisa ditonton oleh orang dewasa, di situ pemerannya berhijab tapi melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, gimana melihat itu? Kan, berarti mereka itu menggunakan hijab untuk kayak modal tenernya kan ya? Maksudnya itu kan berarti kan main film hanya sebatas dalam artian itu sebatas aksesoris gitu ya. Belum mendalami bahwa fungsinya bukan hanya sebatas itu. Iya. Terus cara-cara lain melihat nih perempuan-perempuan yang sekarang ini kan banyak yang nggak berhijab dan pergaulannya juga kayak gini, gimana melihat kayak gitu sebagai duta muslimah hijab? Pasti miris ya. Kasihan enggak. Tapi nggak ada salahnya kan kalau mungkin tidak bisa sekarang, tapi mau kapan lagi kayak gitu. Kita hidup di dunia ini kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu nih dari menutup aurat itu menjadi sebuah amal kayak gitu kan. Kalau saya pengen nanya nih, suruh milih ya, nggak apa-apa kalau nggak mau milih, tapi saya pengen dijawab. Lebih baik, bukan lebih baik ya. Ini ada teman Mbak Asia nanya ke Mbak Asia. Saya ini ingin nanya gitu. Saya ini lebih baik nggak berhijab gitu. Terus tapi tetap melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Terus saya berhijab tapi tetap melakukan itu gitu. Lebih baik yang mana itu? Tidak, lebih baik yang berhijab tetap melakukan itu. Karena apa? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti akan ada sebuah kebenaran. Maksudnya jangan takut untuk sembuh dari salah itu. Ngerti nggak? Saya memainnya mungkin gini ya. Maksudnya dalam artian kalau walaupun dia sekarang masih belum sadar gitu apa yang dilakukan bahwa itu salah, setidaknya kalau dia udah berhijab, malulah sama hijabnya gitu. Oh gitu, ya. Paham. Pernah nggak upaya untuk mencoba untuk menolong orang-orang yang menyadarkan orang-orang yang memang sangat kotor gitu di tataran-tataran perempuan itu? Pernah nggak mencoba gitu? Gimana ceritanya? Pernah ada 2 orang. Iya. Saya punya teman 2 orang.
Itu dari Madura juga kan ya. Anggap aja namanya bunga gitu ya. Ya. bunga. Si bunga itu berhijab, tapi melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu. Seperti yang hal tidak senonoh itu. Ada kan orang yang melakukan hal tidak senonoh itu suka sama suka karena pasangan atau hal yang lain? Hal yang lain, bukan karena suka tidak suka, bukan karena suka-suka. Karena ada yang juga gara-gara dia kebutuhan ekonomi yang jual itu. Ya. Oh itu maksudnya. Oh ya, gimana ceritanya? Itu kan berarti di pandangannya orang dia udah terhina gitu apa segala macam di pandangan orang banyak gitu. Ya, gimana ceritanya untuk membuat menyadarkan gitu. Ya, dia itu kan terpuruk nih ya. Dia tuh merasa dia tuh udah kotor kayak gitu, gak mungkin bisa jadi suci untuk kayak gitu. Nah, tapi di situ sedikit demi sedikit saya dekat dengan si bunga ya, nggak berarti. Si bunga. Si bunga itu. Sebut saja namanya bunga. Nah, si bunga itu dan pada akhirnya dia tuh bilang, siapa sih yang mau sama aku udah kotor kayak gitu. Dan kenapa aku bekerja seperti ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan ekonominya, kehidupan keluarganya seperti itu. Tapi dan alhamdulillahnya di akhir-akhir itu si bunga itu sudah berhenti bekerja seperti itu. Karena dia ada, saya sudah pernah bilang sama dia bahwasanya Allah itu tidak pernah menutup pintu taubat seseorang. Jika mahkota kamu pernah jatuh, maka angkatlah kembali. Seperti itu. Ini quote yang menarik ini. Maksudnya dalam artian kita bisa belajar dari perbincangan kali ini bahwa ternyata ketika kita sudah terjatuh, kita dirasa sudah hina, belum tentu ini adalah akhir. Ya, bisa aja ini menjadi babak baru untuk kita bangkit, terus bisa lebih dari itu dan membuktikan kepada orang yang memandang kita itu rendah. Itu loh maksudnya. Oh. Dan akhirnya dia berhenti gitu maksudnya. Berhenti. Pernah nanya nggak kenapa dia kerja kayak gitu? Itu tadi karena ekonomi. Karena ekonomi. Ya. Yang satunya kalau dia terlahir dari orang yang memang tidak mampu untuk makan aja tidak mampu atau gimana sih sebenarnya? Mungkin tidak mampu ya. Karena melihat kebanyakan sekarang itu wanita itu pengen dapat uang itu instan. Oh, karena pengen instan. Ya, maksudnya, atau memang karena pergaulan dalam artian gini ya. Bedakan antara orang yang memang hanya untuk memakan aja tidak ada sama orang yang gara-gara pergaulan jadinya dia harus hidup glamor, harus apa gara-gara yang mana gitu. Itu yang teman saya dua itu yang pertama itu karena ekonomi, yang satunya itu karena itu ya. Kalau yang bunga yang ekonomi benar-benar gara-gara tidak mampu. Iya, tidak mampu. Mungkin jalan akhirnya ya melakukan hal itu. Tapi bunga itu merasakan capek kerja beginian, tapi gak ada cara lain. Lebih enak katanya. Maksudnya kan saya lebih enak dalam artian lebih mudah dapat uangnya. Maksudnya enggak takut sahabat kayak Mampis salah mengartikan bahwa kerja kayak gitu enak dalam perspektif yang lain gitu ya. Lebih enak karena dapat uangnya instan. Iya, instan. Gak mau. Pernah sampai nanya enggak kebutuhan ekonominya sesulit apa sampai harus kerja kayak gitu? Ya kan bayar uang sekolah. Oh, gara-gara buat bayar uang sekolah sendiri. Ya, terus biaya kehidupan keluarga. Oh, dia yang tanggung. Karena iya. bapaknya sudah gak ada seperti itu. Oh iya. Yang satunya soal cowok gara-gara? Yang satunya itu pernah sama cowoknya. Iya. Nah, terus? Karena jadi cabul kayak gitu. Oh, pernah dicabuli maksudnya. Bukan karena sama cowoknya. Bukan. Oh iya, terus? Dari situ dia mungkin merasa trauma. Kan hal itu sangat sensitif ya bagi wanita. Ah, saya nggak tahu karena saya bukan wanita. Dari situ dia mulai ya bekerja itu. Dia merasa sudah kotor. Saya sudah nggak perawan lagi. Oh iya ya. Dalam artian apa dua-duanya berhenti setelah lama berkomunikasi atau memang hanya salah satu yang berhenti? Kalau yang satunya yang karena cowok saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Nggak berlanjut gitu maksudnya? Nggak berlanjut. Tapi kalau yang bunga itu sudah. Iya.
Itu kan salah satu upaya yang dilakukan itu setelah menjadi duta atau sebelum menjadi duta? Sebelum menjadi duta. Terus kenapa kok mau terjun dalam artian ikut ke hal kayak gitu? Kan banyak perempuan, bahkan walaupun sesama perempuan nggak mau menolong perempuan. Kenapa gitu mau melakukan hal itu? Karena saya itu pernah dengar Najwa Shihab kan pernah bilang gini. Nah, gimana? Terkadang kita sesama wanita itu saling menjatuhkan. Nah, saya nggak mau jadi perempuan yang seperti itu. Oh, tidak mau menjadi bagian dari wanita yang menjatuhkan sesama wanitanya. Tapi kita saling mendukung sesama wanita. Kenapa? Ya kenapa gitu tidak mau menjatuhkan sesama wanitanya? Karena kita biar sama-sama berkembang seperti wanita. Masa saya mau menjatuhkan saudara saya sendiri? Kan nggak mungkin seperti itu. Oh iya. Siap. Ini prinsip ya. Prinsip, setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda, tidak harus prinsipnya sama, tapi kalau emang mau sama nggak masalah gitu. Ya. Setelah menjadi duta muslimah hijab, apa nih rencana ke depan? Dalam artian di jenjang ini gitu, apa yang diinginkan ke depan? Kalau sekarang itu mungkin kuliah terus kerja, maksudnya kerja sambil kuliah sendiri. Pengennya kerja sambil kuliah? Bisnis kayak gitu, bisnis. Emang udah kerja atau gimana? Alhamdulillah sudah ada pekerjaan. Kerja ke orang atau sendiri atau? Kalau sekarang alhamdulillah nggak kerja ke orang, tapi orang kerja ke saya. Orang kerja ke saya, terbaik. Berarti ini jadi pembisnis hari. Ya. Bisnis apa ngomongin? Bisnis hijab. Hijab, wah selaras ya sama ini. Iya. Apa ini yang dipakai sekarang hijabnya produknya sendiri? Enggak, bukan. Ya, apa namanya produknya? Amira Hijab. Amira Hijab. Ownernya jadi duta muslimah hijab. Iya. Ya. Ada rencana ikut event lain nggak di event-event kayak gini? Jadi duta atau ambasador atau miss? Ada. Apa rencananya? Miss Jawa Timur. Miss Jawa Timur. Ya. Sudah mengikuti atau belum? Lagi seleksi. Oh, lagi seleksi. Semoga aja di seleksi ini bisa dapat lagi agar karirnya terus berkembang. Amin. Agar yang penting tapi niat awalnya tetap. Ya. Maksudnya dalam artian yang saya maksud tadi juga soal prinsip yang dipegang tadi bahwa tidak mau menjatuhkan sesama perempuan itu tidak dihilangkan. Itu yang penting juga, karena kasihan banyak perempuan yang butuh pertolongan. Ya, itu ya. Terakhir, pesan untuk perempuan Madura. Pesan saya untuk perempuan Madura, menjadi wanita cantik itu adalah sebuah tuntutan, menjadi wanita cerdas itu adalah keharusan, kewajiban, tapi menjadi wanita yang berpikir realistis dan tegas dalam berprinsip itu keharusan. Karena apa? Banyak wanita yang kaya, cerdas, cantik, tapi bingung menentukan arah. Mereka itu mau jalan kemana? Nah, maka dari itu kita harus memiliki ketegasan dalam berprinsip dan berpikir secara realistis. Nah, karena apa? Jika kita sudah berpikir secara realistis, maka kita akan pandai melihat peluang ke depan. Terbaik closing statementnya ini. Ya, sahabat Hafiz, ini beberapa perbincangan yang semoga bisa memotivasi teman-teman di sini agar setidaknya move on lah dari hal yang kalau memang sudah berada di zona nyamannya ya beralih agar mendapatkan tantangan yang baru. Terus yang kedua ya tidak egois lah sebagai perempuan, biar saling menolong sesama perempuan juga. Saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.